Martin, ada banyak rumor dan tidak ada yang benar-benar tahu apa kenyataannya. Dan sekarang kita berbicara tentang Timur Tengah. Dan apa yang terjadi di Iran, apa yang terjadi di Israel, dan apa yang terjadi di Gaza. Dan kemungkinan nuklir serta situs-situs nuklir yang harus dimusnahkan. Jadi ada banyak kesemarakan di Timur Tengah. Dan sebagai konsekuensinya tentu saja berbagai pendeta memperdebatkan apa relevansi semua ini dalam hal nubuatan. Dan ada pendeta yang menyatakan bahwa Raja Utara adalah Islam, khususnya berkaitan dengan Turki. Itu adalah bagian sentral dari Kekaisaran Ottoman. Dan sekarang dengan situasi di Iran dan Israel, apakah Turki akan terlibat? Apakah ini akan menggenapi nubuat? Akankah raja dari utara ini menyerang Yerusalem? Dan kemudian ada orang lain yang mengklaim bahwa raja selatan adalah Islam dan raja utara mungkin adalah kepausan. Lalu raja utara dan raja selatan saling bertentangan satu sama lain. Dan entah bagaimana Yerusalem ikut terlibat dan ini adalah penggenapan nubuatan. Dan Martin, kebingungan di luar sana begitu besar. Pertanyaannya adalah, apakah itu penting? Masalahnya adalah, dan saya mendengar beberapa penjelasan ini, bahwa ini akan menjadi sebuah tanda untuk menunjukkan di mana kita berada, untuk menunjukkan seberapa dekat atau bahkan bahwa akhir dari pintu kasihan telah tiba, dengan tanda-tanda tertentu yang akan dikaitkan dengan Yerusalem dan Iran atau Islam dan semua hal ini. Baiklah, jadi mengapa kita melakukan ini? Saya rasa sudah saatnya kita menata pola pikir kita. Sekarang Alkitab mendefinisikan Israel modern dengan sangat jelas. Ada tertulis, jika kamu ada di dalam Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris sesuai dengan janji itu. Jadi dengan kata lain, Israel modern adalah mereka yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Mesias dan masuk ke dalam kerajaannya. Itulah Israel modern. Kita akan melihat beberapa ayat nanti. Dan kita harus mendefinisikan kerajaan ini. Ya, kerajaan ini sangat membingungkan. Jadi apa yang dikatakan Alkitab? Bangsa Israel pada zaman dahulu adalah bangsa yang harfiah. Dan bangsa ini membawa rencana keselamatan ke seluruh dunia melalui hukum upacara. Mereka memiliki cetak biru yang lengkap tentang rencana keselamatan. Mereka gagal. Mereka menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Mereka ingin menjadi penguasa di bumi. Dan mereka ingin memerintah setiap bangsa dan mendirikan sebuah entitas fisik yang disebut kerajaan Allah di bumi ini. Ya, Kristus datang dan menghancurkan gelembung kecil itu. Jadi sekarang selama 2000 tahun gelembung itu telah berada di udara. Saya rasa Abraham Accords akan menjadi salah satu yang bagus. Nah, Martin, apakah dia mengklaim penghargaan karena telah mendorong tercapainya kesepakatan Abraham? tentu saja. Ya, sepanjang waktu. Martin, siapa yang terlibat dalam perjanjian Abraham? Jadi ketiga agama dalam perjanjian Abraham semuanya menyangkal pendamaian. Karena itu mereka menyangkal Injil. Oleh karena itu ini adalah kesepakatan antikristus. Ya. Karena menyangkal penebusan Kristus. Ini adalah perjanjian antikristus. Saya tidak tahu apakah Donald Trump menyadari hal itu, bahwa dia menginginkan hadiah Nobel perdamaian untuk perjanjian antikristus. Saya ingin tahu apakah dia tahu. Saya tidak tahu apakah dia tahu itu, tapi itulah masalahnya.
Jika dapat disatukan bersama-sama di bawah kesatuan Tritunggal ini, dan kalian bisa bergegas. Dan saya melihat sekarang, Martin, bahwa satu universitas demi universitas menyerah. Ya. Di Los Angeles dia mengirim militer. Jadi dia menggunakan militer juga. Menggunakan militer juga. Dan dia berkata bahwa dia akan melakukannya. Jadi dia melenyapkan pola pikir itu. Dan sementara dia melakukannya di Amerika, dia memberi contoh untuk Eropa. Dan telah mengatakannya dengan begitu banyak kata. Jadi perang ini adalah untuk menyingkirkan sekularisme, sehingga Raja Utara dapat mendirikan kerajaannya lagi di bumi yang bersifat religius. Mereka telah mendapatkan kesepakatan di Timur Tengah. Mereka sudah menjadi entitas keagamaan yang berkuasa. Dunia Kristenlah yang sekarang membutuhkan bangunan yang serupa. Jika kita melihat ketika dia pergi ke NATO baru-baru ini, mereka bahkan memanggilnya ayah. Mereka memanggilnya ayah. Jadi dia menggunakan kekuatan militernya. Dia menggunakan kekuatan agamanya. Dia membentuk organisasi-organisasi di dalam Gedung Putih untuk menyebarkan agenda-agenda keagamaan. Dan untuk melakukan hal ini, dia harus menyerbu Raja Selatan, pola pikir sekularisme. Inilah yang dia lakukan. Dan Mahkamah Agung. Apa agama utama yang diwakili di sana? Katolik. Katolik. Apa yang dilakukannya? Itu memberinya kekuatan. Martin, disinilah nubuatan akan disingkapkan. Disinilah perhatian kita tertuju.